Bore up Mio lagi, tapi di sini cuma 130 cc. Di sini menggunakan pen stroke 2 mili dan juga piston Vario 125 OS75. Nah, di sini biar atasannya makin nusuk ya, kita harus modif krek as. Dan di sini kita bersihkan karena banyak kotoran. Di sini kita siapkan aja bor 3 mili terlebih dahulu, lalu kita buat pola seperti ini. Harus tengah-tengah banget. The next kita bor lagi menggunakan bor 8 mili ya. Nah, setelah semuanya rata bor 8 mili, kita gunakan bor 14 mili ini kita. Harusnya pakai 18 atau 17, cuma saya gak punya ya. Gak apa-apa lah. Yang penting ada sedikit perubahan. Lalu di sini kita kasih palang menggunakan zari-zari ya, semuanya kita kasih palang. Nah, biar si timahnya gak meceleng ya. Lalu kita harus melebur si timahnya dan kita ganti krek asnya atau kita tambah pemberat ya menggunakan timah. Nah, timahnya kita bakar menggunakan las karbit, bisa juga sih menggunakan itu namanya apa guys? Yang itu tuh gas portable. Nah, karena di sini kita mau pasang pen setruk itu sulit, jadi harus mengambil dulu semua si bearing bambu untuk lahar stang seher. Lalu kita masukkan, nah ternyata di sini gak masuk, jadi harus ada sedikit permodifan di bagian lahar bambunya ya. Ini udah dibubut si krek asnya dan kita langsung aja rakit si ininya tuh, si pen stroke-nya dan juga laharnya kita rakit di sini ya. Karena kan kalau pakai pen itu dia ada sedikit mengganjal, jadi harus sedikit memutar otak bagaimana caranya supaya bisa masuk gitu kan guys ya. Nah, the next setelah stang sernya terpasang, ini stang sernya menggunakan Vega ZR, untuk pen stroke-nya menggunakan Mio. Lalu di sini kita perakitan aja, jangan lupa rantai keteng ya kita pasang, dan di sini kita mau ukur seher ke TMB ya. TMB itu titik mati bawah ya. Nah, kita harus masukkan piston. Di sini ternyata ada sedikit pergetrukan ya atau pergasrukan mengenai piston dan juga gula-gula kalau kata orang-orang all ya. Gula-gula guys. Emang mirip gula ya. Nah, kena ke gula-gulanya guys tuh. Nah, jadi supaya tidak supaya tidak kena ke gula-gula, kita harus apa namanya? Harus papas si sehernya ujungnya ya pakai gerinda seperti ini, sekitar 2 milian lah kita buang atas bawah biar seimbang. Karena di sini banyak gram sisa pembuangan tadi gerinda, kita harus bersihkan lagi menggunakan bensin ya. Lalu kita masukkan lagi, kita ukur lagi si sehernya ke gula-gula atau ke krek as apakah madu guys. Nah, dan ternyata di sini aman banget, wah perfect ya. Nah, jadi yang belum tahu, naik stroke itu bukan naikin si piston ke depan, tapi mundurin seher ke belakang ya. Jadi mainnya jadi jauh gitu. Jadi buat yang belum tahu, naik stroke itu adalah mundurin seher ke belakang guys. Jadi lebih jauh mainnya ke belakang ya. Jadi sehingga si pistonnya pas ke depannya jadi lebih panjang napasnya gitu kan. Jadi kompresinya jadi lebih banyak. Nah, lalu setelah kita ke penyesuaian tadi krek as dan seher, kita susun ring seher ya. Dan di sini ada sepi seher. Lalu kita masukkan ke stang sehernya ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita masukkan pin sehernya, jangan sampai lupa. Di sini kita menggunakan satu kertas packing. Nah, karena emang tujuan kita naik stroke 2 mili dan pakai serep Vario itu supaya bisa menggunakan satu lembar packing ya. Wah, aman banget guys, mantap banget ya. Next, setelah terpasang kita coba golang-golang ke depan ya, atau di usik-usik. Nah, seperti ini, dan ternyata mantap banget. Dan next kita ke pengurusan head ya. Head ini harus kita sedikit porting biar sedikit agak keren juga sih sebenarnya ya. Porting sedikit si headnya biar apa ya? Biar agak sedikit bersuara lah. Nah, jangan banyak-banyak, buang kulit jeruknya aja. Di sini ke penyesuaian squeeze ya. Ini squeeze-nya dikasih 8 derajat ya, karena pistonnya juga pakai 53 dan tadi dibubut 9 derajat ya.
Nah, di sini saya menggunakan perklep smash, tapi banyak sekali perubahannya dari mulai perklepnya dicuner-cuner supaya masuk ke bos klepnya. Ini adalah pengecilan retainer atau dudukan sepi klep. Pokoknya banyak banget guys pakai perklep smash itu ya perubahannya. Waduh, pokoknya harus pinter-pinter kita lah pokoknya guys. Susah saya kalau video semua karena terlalu panjang banget videonya. Nah, kita ke penyusunan aja si bearing noken as dan juga noken asnya. Noken asnya udah kita bubut sekitar 0,5 mili, jangan terlalu banyak juga sih kalau sernya 53 ya. Karena sernya 53 juga masih mumpuni lah pakai noken as standar dan juga klep standar. Nah, the next kita pasang bos, dan di sini jangan sampai lupa bos ini guys karena itu penting banget. Karena kalau bosnya lupa bisa-bisa pistonnya nanti baret-baret ya. Di sini harus ada penyesuaian packing, jadi kita harus gedein lah seginilah guys, cukup juga ya. Yang penting pistonnya jangan nabrak packing nanti. Lalu kita ke pemasangan si tensioner dan kita kasih lem tipis-tipis aja di bagian packing headnya. Lalu kita ke penyusunan aja. Di sini rantai ketangnya kita ambil, jangan sampai tertinggal di dalam, nanti motornya gak bakalan hidup. Ada ring 4, jangan sampai lupa ya guys ya. Lalu umurnya masih menggunakan bawaannya, yang jelek-jelek aja gak apa-apa, yang penting kenceng gitu kan ngencenginnya. Nah, lalu kita kencangan menggunakan kunci 12. Untuk setelan klep kita menggunakan 0,7 mili, gak apa-apa ya, 1 mili juga gak apa-apa sih, gak bakal berisi kalau Mio ya. Dan next kita ke pemasangan apa ini namanya, karburator VE28. Di sini harus kita modif si kabelnya tuh sampai masuk ke lubang ininya guys ya, karena kalau nggak masuk nanti susah ngegasnya. Kita jangan dipotong ya, nggak apa-apa begini aja tuh kita masukin. Lalu di sini kita coba gas apakah cepluk-cepluk. Nah, kalau cepluk-cepluk mantap ya, dan kita coba hidupkan. Nah, kita menggunakan oli Motul Matic yang harganya 70 ribuan. Sekarang kita inrayen dulu sebentar sebelum dipakai. Lalu setelah kita inrayen kita harus test ride ya. Saya test ride-nya mau ke tukang bubut ke Raja Desa rencananya ya. Kita coba pakai ke Jalan Raja Desa. Oke. Setelah kita tadi test drive, saya rasa masih ada yang kurang guys. Di sini sih lumah rollernya udah kita bubut 13,8 dan juga rollernya udah kita pakai Daytona 9 sama 7 gram. Kalau untuk akselerasi dan bawahan enak banget, ditanjakan juga gan lemot, versi PT-nya 1500 rpm. Dan di sini kita mau coba 10 gram dan 8 gram. Nanti kalau gak cocok sih kita buka lagi ya. Kita kasih grease di sininya, lalu kita cek hidupkan. Nah, ini kemarin nih yang piston Vario atau ya Mio ya, baru naik nih kita nih. Kita mau coba hidupkan guys.